Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial praktikum farmasi fisika. Percobaan pertama tentang penentuan kerapatan, bobot jenis, dan tegangan permukaan. Tujuan praktikum pertama ini adalah yang pertama dapat menentukan dan menghitung kerapatan, bobot jenis, dan tegangan permukaan. Kemudian mengetahui pengaruh densitas cairan terhadap tegangan permukaan. Kemudian membuat grafik hubungan antara densitas cairan terhadap tegangan permukaan dan menentukan konsentrasi larutan dengan mengukur tegangan permukaannya. Nah, dasar teorinya ini yang pertama adalah tentang kerapatan. Ini secara universal didefinisikan sebagai bobot persatuan volume pada temperatur tertentu. Kerapatan ini merupakan sifat fisika yang paling sederhana dan paling definitif, sehingga dapat digunakan untuk yang pertama adalah pengujian identitas dan kemurnian bahan obat dan bahan pembantu, khususnya sifat cairan dan zat berjenis macam. Jadi misalkan nanti ada zat X gitu ya, tidak diketahui ini zatnya apa. Nah, salah satu untuk kita bisa tahu ini zat ini adalah zat apa yang terkandung gitu ya. Salah satunya adalah dengan melakukan uji kerapatan dan bobot jenisnya ya, karena tiap-tiap zat itu dia punya kerapatan dan bobot jenis yang berbeda-beda, ada rentangnya, ada rentang kerapatan dan bobot jenisnya. Nah, itu salah satunya itu bisa kalian lihat di farmakope dan literatur-literatur lainnya ya. Misalkan ternyata diketahui kerapatannya adalah misalkan 1 gram per mili misalkan ya, dan lihat juga data-data pendukung lainnya, maka nanti disimpulkan berarti ZX ini adalah misalkan adalah aqueous atau air suling, contohnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kecepatan pengendapan suatu campuran zat dengan perbedaan berat jenis ya. Misalkan ketika kita membuat suspensi dan emulsi. Kemudian agar pencampuran zat dapat berlangsung secara sempurna dan homogen, perlu mengetahui berat jenis dari masing-masing obat. Yang keempat, mengetahui kerapatan volume dan massa suatu zat. Kerapatan sesungguhnya dari bahannya sendiri, tidak termasuk void-void dan pori-pori interpartikel yang lebih besar dari dimensi molekuler atau dimensi atomik di dalam kisi-kisi kristal. Kemudian kerapatan granul seperti yang ditentukan dengan jalan pemindahan merkuri yang tidak merembes pada tekanan-tekanan biasa di dalam pori-pori yang lebih kecil kurang dari 10 mikron. Kemudian kerapatan balik serbuk seperti yang ditentukan dari volume bulk dan bobot dari suatu serbuk kering di dalam gelas ukur silindris. Nah, bila zatnya tidak porus, maka kerapatan sesungguhnya dan kerapatan granulnya identik dan dua-duanya dapat diperoleh dengan jalan memindahkan helium atau zat cair seperti merkuri. Nah, bila zatnya porus, punya permukaan internal, kerapatan sesungguhnya dapat dengan baik ditentukan dengan jalan pemindahan helium yang merembes ke dalam pori-pori yang terkecil dan tidak diabsorpsi oleh bahan. Nah, kerapatan itu dapat diukur dengan 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan densitometer helium. Ini digunakan untuk menentukan kerapatan serbuk yang berpori. Yang kedua adalah dengan hidrometer, alat yang untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari zat cair. Yang ketiga yang digunakan adalah pignometer, untuk mengukur kerapatan sebenarnya dari sebuah padatan dan benda cair. Nah, ini adalah foto dari atau gambar dari pignometer. Pignometer ini punya ukuran-ukuran ya. Kalau yang digambar ini ukurannya adalah 25 mm. Nah, ada berbagai macam ukurannya ya, ada yang 10 mili, 15, 20, 25, tergantung berapa banyak yang kita butuhkan. Nah, pignometer ini mirip dengan labu ukur ya. Ini ada pignonya dan ada tutupnya. Nah, tutupnya ini pemasangannya jangan sampai terbalik. Yang permukaannya kasar itu yang jadi bagian bawahnya. Dan di dalam tutupnya pignometer ini ada pipa kapilernya. Jadi ketika kita mengisi penuh pignometernya dengan zat cair yang akan kita ukur, kemudian kita tutup pignometernya, maka nanti dia akan cairan itu akan keluar melalui pipa kapilernya gitu ya. Nah, kerapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada faktor internal
yaitu faktor yang mempengaruhi kerapatan yang berasal dari sifat dan bentuk sel itu sendiri, seperti pori-pori partikel, ukuran partikel, massa partikel, volume partikel, daya merembes dari partikel, kecenderungan partikel untuk beradesi satu sama lain, kelarutan zat yang diuji, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kerapatan yang berasal dari lingkungan luar, seperti suhu. Makin tinggi suhunya, maka makin tinggi kerapatannya karena adanya gerakan antar partikel. Kemudian ada faktor tekanan, kotoran, dan lain-lain. Nah, yang kedua, terkait dengan bobot jenis, ini adalah perbandingan kerapatan suatu zat terhadap kerapatan air pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi, pertama-tama kita hitung dulu kerapatannya. Setelah mendapatkan nilai kerapatan, baru kita tentukan atau dapat menghitung nilai bobot jenisnya. Nah, pada suhu 4 derajat Celcius, air mengalami anomali, yaitu memiliki volume terkecil dibandingkan suhu di bawah dan di atasnya yang tidak sesuai dengan hukum pemuaian dan penyusutan. Maka, pada suhu 4 derajat Celcius, kerapatan dan bobot jenis air pada T yang sama, 1 gram per cc, bobot jenis dapat pula dianggap sebagai kerapatan relatif terhadap air. Air adalah zat baku yang biasa digunakan untuk cairan, sedangkan gas biasanya udara. Definisi lain dari bobot jenis dinyatakan sebagai rasio kerapatan suatu zat terhadap air pada T yang sama. Bobot jenis dapat ditetapkan dengan menggunakan berbagai metode, berbagai piknometer, neraca Mohr-Wetfull, hidrometer, dan alat lainnya. Nah, ini adalah rumus untuk BJ ya, atau bobot jenis, yaitu kerapatan zat atau air yang dijadikan baku di sini ya. BJ atau bobot jenis adalah kerapatan zat atau cairan yang akan kita uji atau yang akan kita ukur dibagi dengan kerapatan bakunya. Ya, kerapatan baku di sini adalah air. Nah, density adalah massa per volume atau D sama dengan M per V dalam CGS satuannya gram per cm kubik. Ini belum ditentukan suhunya. Bila ditentukan suhunya disebut dengan absolute density adalah diukur pada T, yaitu M per V atau hasilnya adalah gram per cc. Nah, untuk relative density adalah M per V satuannya gram per mili. Untuk yang spesifik gravity adalah densitas zat dibagi dengan densitas dari air. Nah, cairan dapat didefinisikan sebagai hasil bagi dari berat suatu cairan dengan berat air dalam volume yang sama dan ditimbang dalam volume pada suhu yang sama. Ini merupakan suatu dimensi yang tidak memiliki satuan ya, karena nanti semuanya habis terbagi ya, dimana rumusnya adalah berat cairan pada T0 dibagi dengan berat cairan pada T0 dengan volume yang sama. Nah, jadi nanti bobot jenis itu misalkan kerapatan zat, tadi kan satuannya gram per mili ya, dibagi dengan kerapatan airnya atau bakunya, sama-sama akan gram per mili, maka dicoret-coret hilang, jadi tidak ada satuannya. Nah, nanti piknometer yang digunakan itu piknometer yang sama. Misalkan pikno yang kita gunakan untuk mengukur kerapatan air, misalkan 25 mili, maka kita gunakan piknometer yang sama untuk mengukur zat yang akan kita cari kerapatannya. Menggunakan piknometer yang sama-sama 25 mili gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tegangan permukaan. Tegangan permukaan suatu cairan dapat didefinisikan sebagai gaya yang terjadi pada permukaan suatu cairan yang menghalangi ekspansi atau perluasan pada cairan tersebut. Tegangan permukaan terjadi karena adanya gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Secara kuantitatif, tegangan permukaan dinyatakan dalam satuan Dyne per cm, atau gaya yang bekerja sepanjang 1 cm pada permukaan zat cair. Konsep tentang tegangan permukaan ini diperlukan apabila kita menginginkan membuat suatu emulsi ataupun ingin mengontakkan suatu cairan terhadap padatan. Sebagai contoh, pestisida yang disemprotkan di atas daun itu harus memiliki tegangan permukaan yang relatif rendah, sehingga mampu membasahi daun dengan efisien. Ada beberapa cara ya untuk pengukuran tegangan permukaan, antara lain metode Cincin-Dunoy dan metode kenaikan kapilaritas. Nah, yang kita gunakan pada praktikum kali ini adalah metode kenaikan kapilaritas ya. Nah, untuk yang kerapatan dan bobot jenis kita menggunakan
yang pignometer. Nah, apabila suatu pipa kapiler dicelupkan ke dalam suatu cairan, maka akan terjadi kenaikan cairan di dalam pipa. Dengan kata lain, cairan di dalam pipa kapiler akan terletak lebih tinggi daripada yang ada di luar pipa. Nah, kenaikan ini akan terus terjadi sampai terjadi keseimbangan gaya. Gaya pertama atau F1 adalah gaya yang menyebabkan cairan naik ke atas, sedangkan gaya F2 adalah gaya gravitasi yang menyebabkan cairan tertarik ke bawah. Nah, besarnya masing-masing gaya dapat dilihat pada persamaan berikut ya. Nah, nanti yang akan kita gunakan ya pada praktikum kali ini adalah rumus yang ini ya. Oke. Nah, pada gambar ini ya, ini adalah metode kenaikan pipa kapiler. Jadi nanti disediakan bisa menggunakan beker gelas ya, diambil zatnya misalkan air ya. Ambil misalkan sebanyak 10 mili misalkan ya. Kemudian celupkan pipa kapilernya. Tandai tinggi permukaan air atau cairan yang ada di luar pipa. Ya, misalkan di sini nih tingginya. Kemudian kita lihat kenaikan pipa kapilernya. Oh, misalnya ketika pipa kapiler dicelupkan ternyata tingginya sampai sekian ya. Maka tinggi yang akan kita ukur adalah tinggi pipa kapiler sampai dengan tinggi yang ada di permukaan cairan. Itulah tinggi yang akan kita ukur ya. Dengan demikian, secara teoritis apabila jari-jari pipa kapiler diketahui dan dilakukan pengukuran terhadap densitas dan kapilaritas cairan, maka tegangan permukaan cairan akan dapat diketahui pula. Namun demikian dapat ditempuh cara yang lebih praktis, yaitu dengan cara membandingkan kenaikan kapilaritas suatu cairan yang sudah diketahui tegangan permukaannya, misalkan contohnya pada air ya, sudah diketahui tegangan permukaannya, bisa kalian cari nanti, dengan kenaikan kapilaritas cairan yang akan dicari kenaikan kapilaritasnya ya. Dengan cara demikian, maka apabila simbol X adalah untuk sampel yang akan dicari besar tegangan permukaannya dan area cairan yang sudah diketahui tegangan permukaannya, maka akan didapatkan rumus ini ya. Tegangan permukaan X, tegangan permukaan zat X yang akan kita cari ya adalah sama dengan tinggi kenaikan kapilaritas zat X dikali dengan kerapatan zat X dibagi dengan tinggi dari kenaikan kapilaritas pada air atau zat baku dikali dengan kerapatan air dikali dengan hasilnya ini tadi ya, dikali dengan tegangan permukaan air yang sudah diketahui. Kemudian untuk alat dan bahannya ya akan kita bahas bersama dengan cara kerja dari masing-masing kerapatan, beberapa jenis dan tegangan permukaan, serta nanti akan disampaikan juga contoh perhitungannya ya. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan pada praktikum pertama, ini adalah yang pertama pignometer, kemudian termometer, timbangan dan anak timbangan ya, atau nanti kita bisa menggunakan timbangan analitik. Kemudian baskom, pipa kapiler untuk tegangan permukaan ya. Kemudian beker gelas dan pipet ukur. Bahannya nanti adalah aquades, etanol, aseton, kloroform, air es atau es batu. Nanti bisa dibawa untuk percobaan kerapatan ya. Satu saja untuk semua kelompok. Kemudian cara kerjanya, yang pertama cara kerja untuk kerapatan ya. Membuat larutan sampel yang akan diuji dengan berbagai konsentrasi ya. Nanti akan ditentukan ketika praktikum. Untuk bakunya sudah jelas air ya. Nanti larutan sampelnya nanti apakah akan menggunakan salah satu ini ditambah dengan cairan dengan berbagai zat ya. Yang kedua, siapkan pignometer ya. Catat volume pignometer yang digunakan dalam mililiter ya. Apakah kalian menggunakan pigno yang ukurannya 10, 20, 25 dan sebagainya. Catat ya, sesuai dengan yang kalian gunakan. Kemudian timbang pignometer ya dengan cara pastikan pignometer kosong ya dalam keadaan bersih dan kering. Bila perlu di oven, dan timbang pignometer kosong tadi dengan pipa kapilernya atau beserta tutupnya ya. Dan kemudian berat dari pignometer kosong plus tutupnya tadi itu catat sebagai agram ya. Kemudian yang ketiga, isi penuh pignometer dengan zat cair. Atau yang pertama kita lakukan adalah dengan zat bakunya atau air ya. Rendam dalam air es
tapi bawahnya aja ya, nggak sampai tenggelam gitu ya, sampai suhu 2 derajat Celcius di bawah suhu percobaan. Kemudian tutup pignometer dan biarkan kapilernya terbuka dan biarkan suhu naik dengan mencapai suhu percobaan. Kemudian tutup kembali pipa kapiler ya, jangan sampai terbalik. Ingat tadi yang permukaannya kasar itu yang ada di bawah. Kemudian biarkan mencapai suhu kamar, usap cairan yang menempel pada pignometer. Pada saat menutup pignometer, cairan itu harus ada yang keluar lewat pipa kapiler yang ada di tutupnya tadi ya. Kemudian cairan yang keluar ini dibersihkan bersama dengan pignometernya ya, yang menempel di itu pignometer dibersihkan. Dijaga pignometer terisi semua dengan cairan, jangan ada gelembung udara. Jika terjadi gelembung udara, maka pengerjaan ini harus diulang. Kemudian yang keempat, timbang pignometer bersama dengan isi dan tutupnya tadi ya. Kemudian catat sebagai B-gram. Nah, catatan, ya untuk catatan kalian adalah timbang terlebih dahulu air sebagai bakunya, ya, baru kalian nanti timbang zat cair yang akan kalian ukur, ya. Ingat, setiap kali kalian menggunakan pignometer yang sama ya, jadi setiap kali kalian mengganti zat, maka pastikan pignometernya tadi sudah dicuci bersih dan dikeringkan, baru diisi dengan zat yang baru, ya. Kemudian penentuan kerapatan zat cair X ya dengan rumus densitas atau kerapatan sama dengan B gram min A gram ya. B gram tadi adalah pigno pigno plus tutupnya yang sudah berisi cairan ya. Dikurangi dengan pig A tadi adalah pigno plus tutupnya yang kosong yang tidak ada isinya ya. Dibagi dengan volume pignometer. Misalkan tadi kalian menggunakan pignometer yang volumenya 25, maka di sini adalah 25 mili. Maka nanti didapatkan satuannya adalah gram per mililiter. Setelah kita tahu densitas dari atau kerapatan dari air dan kerapatan dari zat yang akan kita ukur ya, maka nanti kita bisa menentukan bobot jenisnya ya. Bobot jenisnya adalah kerapatan zat dibagi dengan kerapatan air. Tadi sudah kita hitung satu-satu ya kerapatannya, maka nanti tinggal kita langsung bisa menghitung BJ-nya. Nah, ingat tadi BJ ini tidak ada satuannya karena sudah habis satuannya terbagi ya. Kemudian yang ketiga adalah tegangan permukaan. Yang pertama kali adalah membuat tanda pada pipa kapiler sekitar 2 cm dari ujung pipa kapiler. Kemudian mencelupkan pipa kapiler pada bagian yang sudah diberi tanda tersebut ke dalam larutan yang akan diukur. Kemudian ukurlah kenaikan kapilaritas dengan jangka sorong untuk masing-masing konsentrasi. Yang kedua, melakukan pengukuran kenaikan kapilaritas dan pengukuran densitas terhadap air suling dan sampel yang kalian gunakan tadi ya. Kemudian membuat grafik hubungan antara konsentrasi zat versus tegangan permukaan. Kemudian catat sebagai catatan ya, cuci bersih bagian dalam pipa kapiler tiap kali akan digunakan untuk mengukur kenaikan kapilaritasnya. Sebelum digunakan, bilas terlebih dahulu dengan larutan yang hendak diukur kenaikan kapilaritasnya. Paham ya? Jadi supaya isi dari pipa kapiler itu benar-benar hanya zat yang akan kalian ukur saja. Nah, dijaga pipa kapiler tidak rusak atau patah selama percobaan. Jika ini terjadi, maka pengerjaan pengukuran harus diulang dari awal atau semua pengukuran kenaikan kapilaritas untuk semua konsentrasi air suling dan sampel harus menggunakan pipa kapiler yang sama. Ya, jadi jangan diganti-ganti pipa kapilernya. Maka dari itu, habis kalian mengukur kenaikan kapilaritas air gitu ya, maka pipa kapiler tadi kalian bilas dengan sampel yang akan kalian gunakan. Nah, untuk pengukuran tegangan permukaan ini kalian ulangi sebanyak 3 kali kenaikan kapilaritasnya ya, dan ditunggu sampai dengan cairannya itu tidak naik-naik lagi ya, artinya tetap segitu-gitu aja kenaikannya, tidak naik lagi ya, sampai ada konstan kenaikannya, baru kalian catat tingginya berapa ya. Bisa menggunakan penggaris juga ya, atau nanti cara termudahnya adalah kalian tempel ya pipa kapilernya di penggaris ya dari 0 cm-nya, kemudian nanti masukkan ke dalam beker gelas ya yang berisi cairan. Nanti tinggal kita hitung berapa kenaikan pipa kapiler, kasih tanda nanti di situ ya.
Kemudian perhitungannya adalah tadi ya, tegangan permukaan Zx adalah tinggi kenaikan kapilaritas Zx dikali kerapatan Zx. Kemudian boleh kalian langsung kali dengan tegangan permukaan A atau air, di mana tegangan permukaannya adalah 71,4 Dyn per cm, dibagi dengan tinggi kapilaritas air dikali dengan kerapatan dari air ya. Nah, lembar hasil percobaannya nanti kalian bikin seperti ini ya ketika kalian praktikum nanti. Nah, pikno kosong itu bobotnya berapa gram. Kemudian nanti ini berat zatnya berarti berarti yang di atas itu yang kalian isi hanya pikno kosong beratnya berapa saja. Yang ininya nggak diisi ya. Kemudian pikno plus air ya, yang diisi yang sebelah sini ya. Pikno plus air itu bobotnya berapa ya. Pikno plus zat A berapa gramnya dan seterusnya. Kemudian berat tetap ya dihitung ya di sini ya. Pikno kosong bobotnya berapa, pikno plus air bobotnya berapa dan seterusnya. Maka nanti berat zatnya saja ya adalah yang di sini dikurangi dengan pikno kosong ya. Pikno plus air itu beratnya berapa dikurangi dengan pikno kosong, hasilnya ada di kolom yang ini, berat zat ini ya. Kemudian kalian tadi sudah hitung ya kerapatannya dalam mililiter, karena kalian tadi ingat catat volume pikno yang kalian gunakan ya. Maka kerapatan adalah hasil yang di sini dibagi dengan volume piknometer yang kalian gunakan ya. BJ-nya adalah tadi ya kerapatan zat dibagi dengan kerapatan air, maka yang ada di sini dibagi dengan kerapatan yang ada di sini, airnya ya. Tinggi permukaannya berapa dicatat ya untuk masing-masing air, zat A, zat B, dan zat C. Kemudian dihitung berapa tegangan permukaannya untuk zat A, zat B, dan zat C. Kemudian kalian bikin grafiknya ya, terutama antara kerapatan BJ dengan tegangan permukaannya ya. Misalkan dengan kerapatan sekian zat A ya, kerapatannya sekian, kemudian tegangan permukaannya sekian ya. Nah, dilihat juga nanti apakah misalkan nanti ini kita menggunakan berbagai konsentrasi ya, dilihat apakah dengan kenaikan konsentrasi akan berpengaruh juga dengan kerapatannya. Apakah dengan kenaikan konsentrasi akan berpengaruh terhadap tegangan permukaannya. Itu nanti kalian bikin grafiknya dan kalian bahas satu-satu ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan kerapatan BJ dan tegangan permukaan. Baik, kita mulai dari kerapatan dan BJ air dulu ya, yang pertama kali kita tentukan. Misal untuk zat A itu digunakan adalah piknometer dengan volume 5 mili misalkan pikno yang kita gunakan ya. Timbang pikno kosongnya adalah 20 gram. Nah, 20 gram ini tadi berarti A ya. Kemudian timbang pikno ini kelolosan. Air dulu ya. Misalkan untuk air digunakan piknometer dengan volume 10 mili. Timbang pikno kosongnya misalkan 25 gram. Kemudian timbang pikno plus air ya. Diisi tadi dengan air piknonya itu adalah bobotnya 34,9 gram. Maka bobot airnya adalah persamaan 2 dikurangi persama 1 atau B dikurangin A tadi ya. 35 dikurangi 25 sama dengan 10 gram ini harusnya ya. Oh, ini saya salah nih. Ini 34,9 dikurangin 25 gram sama dengan 9,9 gram. Nah, kerapatan air ya, maka 9,9 gram dibagi 10 mili, karena tadi volume pikno yang digunakan adalah 10 mili. Maka kerapatan air yang didapatkan adalah 0,99 gram per mili. Nah, ini nanti silakan dilanjutkan ke BJ airnya. BJ adalah kerapatan zat dibagi dengan kerapatan air ya. Karena tadi kita ngukur ini, maka 0,99 gram per mili dibagi 0,99 gram per mili sama ya. Maka sama dengan 1. Nah, silakan kalian cek di literatur, benarkah BJ air masuk rentang ini. 1 ini masuk nggak ke dalam rentang BJ-nya air ya, bisa kalian lihat di farmakopi. Atau 0,99 ini masuk nggak BJ-nya air di 0,99. Kalau benar berarti udah yang kalian kerjakan itu sudah benar gitu ya. Kemudian yang kedua, lanjutkan dengan kerapatan dan BJ dari zat A. Misal ya tadi menggunakan piknometer yang 5 mili, tapi ini diusahakan menggunakan pikno yang sama ya, bisa sama-sama
10 mili gitu ya. Tapi di contoh ini ceritanya kita pakai yang 5 mili. Timbang pikno kosongnya misalkan 20 gram. Kemudian timbang pikno ZA-nya adalah 28 gram. Maka bobotnya adalah 28 dikurangi 20 sama dengan 8 gram. Kemudian kerapatannya tadi adalah gram per volume piknometer. Maka 8 gram dibagi 5 mili sama dengan 1,6 gram per mili. Nah, BJ zatnya adalah kerapatan zat A dibagi dengan kerapatan air. Nah, 1,6 gram per mili dibagi dengan kerapatan air yang sudah didapat tadi adalah 0,99 gram per mili ini ya. Maka didapatkan hasil adalah 1,62. Satuannya udah nggak ada karena hilang terbagi. Nah, 1,62 ini kalian cek di literatur, benarkah BJ zat A itu masuk dalam rentang ini tadi ya. Kemudian untuk tegangan permukaan, misalkan zat A 1% dibuat 60 mili, maka berapakah bobot zat A yang akan ditimbang? 1% itu artinya adalah berapa gram dalam berapa mili ya. Silakan kalian cari tahu dulu. Jika diminta 60 mili, maka bobot yang ditimbang adalah sekian gram, pakai rumus silang ya. Oke, mudah ini. Misalkan ini 1 gram dalam 100 mili artinya, maka kalau diminta 60 mili berapa? Gitu ya. Oke. Kemudian untuk tegangan permukaan X-nya adalah Hx dikali dengan rho X per Ha dikali dengan rho A dikali dengan tegangan permukaan A. Misalkan diketahui tinggi kenaikan kapilaritas zat X-nya adalah 2,5 cm, tinggi air adalah 1,2 cm, tadi kerapatan X-nya adalah 1,6, kerapatan airnya adalah 0,99, dan tegangan permukaan air sudah diketahui adalah 71,4, maka tegangan permukaan X adalah 2,5 cm dikali 1,6 gram per mili dikali 71,4 dan per cm dibagi dengan 1,2 cm dikali 0,99 gram per mili, yang punya ini punyanya air ya, ini punyanya X, ini punyanya air, maka hasilnya adalah 240,4 dyne per cm ya. Kemudian buat tabel dan grafik perbandingan zat yang sudah ada tadi di buku petunjuk praktikum tadi ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktikum farmasi fisika ini ya. Silahkan dipelajari baik-baik bagaimana perhitungannya dan dibuka-buka juga literaturnya untuk tahu apakah benar suatu zat itu kerapatannya sekian dan BJ-nya sekian sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan dari hasil praktikum ya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaannya di kolom komen Google Classroom ya. Saya tutup, terima kasih banyak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.